Radin dengan anak-anak Dobol Ibu bernama Kiamat, kemudian pertama Bergodok, ada lagi namanya Papa Jahat, si Joseph. Anak-anak Dobol ini kasihan sekali, mereka sangat-sangat ini ya, sepertinya terkatung-katung, membutuhkan belayan kasih sayang dari Ibu Dobol. Nah, jadi Ibu Dobol berusaha untuk memberikan mereka kembali ke jalan yang benar dengan cara apa? Mengajarkan mereka untuk mengetahui informasi yang sangat-sangat luar biasa ada di kitab suci. Yang pertama adalah ketika mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi CABUL dari fitnah-fitnahan, padahal nyata sekali bahwa Nabi kita itu tidak berjoni. Nabi kita itu dinikahkan dengan istrinya Maria Kipti dan juga Zainab binti Jahsy. Kebohongannya kemarin udah Ibu Dobol bongkar. Ketika dia membacakan literasi dari Al-Qutubi, tidak baca footnote-nya. Walaupun Ibu Dobol agak lama kemarin ya, karena Ibu Dobol tidak ada persiapan. Ini Ibu Dobol cuma iseng aja. Mereka mau nggak naikin Ibu Dobol, ternyata dinaikin. Alhamdulillah. Cukup terguncang ya. Baiklah, materi kali ini tolong yang laki-laki pegangan, Dobol tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi kepada kalian. Pertama, Ibu Dobol mau membuktikan bahwa nabinya Oten itu jabul. Selain nabinya Oten jabul, ternyata Tuhannya juga ikut-ikutan jabul. Astagfirullahaladzim. Tapi kita tidak percaya bahwa ini adalah nabi dan Tuhan kita ya. Pertama sekali Ibu Dobol akan menjelaskan bahwa nabinya Oten ini jabul dari mana? Dari kejadian Nabi David yang mengambil istri orang, kemudian meski dibabab Hubah on the sky sampai lahirlah seorang anak, tapi Tuhan tidak matikannya. Yang dimatikan justru anak hasil joninya. Tapi Daudnya tidak diapa-apain. Tapi Daudnya malah boleh akhirnya menikah dengan perempuan yang hasil itu. Dan ketika punya anak namanya Salomo, Tuhan malah terkesan dengan anak itu, malah suka dengan anak itu. Maka bisa dikatakan bahwa Tuhannya Kiamat ya, si pendobol itu ternyata melegitimasi perjonian. Tidak menghapus, tidak mau hukum orang-orang berjoni. Pertama itu. Artinya apa? Nabi Oten itu BUL. Kemudian Nabi Hosea. Nabi Hosea, Bang Cinta Saud itu. Ini anak Cinta Saud udah bayar SPP belum? Tolong nanti kalau belum bayar SPP nanti datangi guru PP ya. Nah, kemudian Nabi Hosea itu bahkan Tuhan yang suruh untuk bersundul. Menghasilkan anak-anak apa? Ini praktikum sekaligus ya. Anak-anak apa? Anak-anak Dobol. Ya, kemudian disuruh di dalam Hosea pasal 1 ayat 2. Ini perintah Tuhan. Tuhan kok koyo ngono. Kemudian nabinya Yesaya itu suruh liatin jakarnya, tergundal kandung nggak pakai koteka selama 3 tahun. Dalam Yesaya pasal 20 nomor 3. Oh my god. Untung Ibu Dobol nggak ada di situ waktu itu. Ya video-video ini kita. Kalau Ibu Dobol ada di situ waktu itu, Ibu Dobol takut tidak bisa menahan diri. Ya, kemudian juga orang-orang Kristen punya nabi yang dikatakan Abraham itu bagi mereka yang kita tidak akui bahwa dia adalah seorang yang punya gundik itu ternyata incest. Nikah sama anak bapaknya dalam kitab Kejadian pasal 20:12. Tidak diimani itu di Islam. Kemudian itu bertentangan sebenarnya dalam Imamat pasal 20:17 tidak boleh menikahi anak bapakmu. Lah kok Abraham boleh? Ya kan Tuhannya yang izinin. Tuhannya yang izinin ya. Di Imamat tidak boleh. Pasal 20 nomor 17 tidak boleh menikahi anak bapakmu. Lah ternyata Abraham boleh. Anak buahku. Kuwi Tuhane sing dobol nih. Ah, orang ngerti aku. Kemudian Tuhannya sayang sama nabi-nabinya. Jadi nabi-nabi itu disayang. Mazmur pasal 105 nomor 15. Jadi tidak boleh diapa-apain. Buktinya ketika Elisa naiklah bota itu cacah cilik habis dimakan dicakar-cakar beruang. Ngeri loh. Nah sekarang kalau menurut Kiamat itu jabul artinya ngambil bini orang. Lihat lirik-lirik suka ambil itu jabul. Sama sekaligus membuka aurat itu namanya jabul. Mari kita buktikan kalau ternyata Tuhannya Kiamat kayak gitu. Dalilnya di mana? Maaf. Pertama ya, ini kok kenapa terlambat ini anak Ibu Dobol ini? Udah bayar FPP belum? Perkuliahan nggak boleh telat-telat ya. Ibu Dobol ini ibu yang tidak bisa setiap hari memberikan materi kuliah. Ya Filipus ya. Besok nggak boleh terlambat. Anaknya guru BP itu. Ini contoh-contoh tidak bagus ini. Lanjut. Besok kalau ada jam kuliah, tolong datangnya jangan terlambat. Nanti kamu di Dobol Kiamat loh. Ya. Maaf, standby. Ya, jadi Tuhannya Oten adalah Tuhan yang membuat adegan vulgar di hadapan publik dengan mengambil bini orang. Bininya Saul diambil
Di biliknya Saul diambil diberikan kepada Daud. Loh Tuhan yang kasih. Lah iya. Katanya Tuhannya ndak boleh poligami, ndak bolehkan poligami. Lah kok iki malah Tuhannya yang ngasih. Diambil istri orang dikasihkan ke Daud. Daudnya berconi, ngambil duit. Orang nggak di Daud. Malah biniknya yang diambil, yang dikasih tadi diambil lagi sama Tuhan, dikasih ke anaknya Daud. Ini kok jadi piala begini perempuan? Salahmu apa ya perempuan? Kalian kok gini banget nasib kalian. Untung kalian bukan saya, bukan mama saya, bukan anak saya. Saya nggak habis pikir kalau belum lahir Kartini Uni. Alhamdulillah Kartini belum lahir. Ibu kita Kartini belum lahir. Nah setelah itu betul. Setelah itu yang terjadi apa? Setelah itu nabinya Oten ini suka dengan ketelanjangan. Buktinya dia menciptakan Adam dan Hawa itu telanjang dan itu menurut Tuhan baik. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk dan dia tahu kalau dia punya kelamin, dia tutup kelaminnya. Tuhan malah ngusir Adam dan Hawa. Padahal Tuhan itu tahu kalau mereka nggak pakai busana. Terkowel-kowel itu jakarnya Adam. Tuhan suka dengan jakarnya Hosea, suruh buka itu 3 tahun nggak pakai koteka. Saya nggak tahu itu dicukur apa enggak. Astagfirullahaladzim. Untung saya pada waktu itu belum ada. Gila saya. Kalau seandainya ada waktu itu. Lalu kemudian yang lebih mengerikan adalah Tuhannya Oten kok buka celana dalam orang ini kita. Biaya mangan ure. Dan itu aslinya dilarang dong. Kenapa ini Tuhannya teman Kristen ini kok seneng banget kok dengan perbukaan celana dalam ini kok bisa gitu. Aduh, kalau kita lihat Tuhannya Oten membuka celana dalam wanita ini ya. Aduh, malu saya mengatakannya. Yeskiel pasal 16 nomor 37. Maaf Ibu Dobol agak sedikit malu mengatakannya. Karena ini bagi Ibu Dobol ini mengguncang iman dan jiwa Bu. Karena Ibu Dobol untung bukan Ibu Dobol yang dibuka. Tempat Ibu Dobol yang dibuka sama Tuhan. Ibu Dobol mau bilang apa coba? Yang namanya buka yang Tuhan buka ya piye? Coba mau melawan Tuhan yang buka celana dalam aku ya piye ngono. Apalagi kalau Yesus. Ya aku harus gimana coba? Masa aku mau melawan? Gak bisa lah aku melawan. Kalian berani ngelawan Tuhan kalau Tuhan buka celana dalam kalian? Berani kalian? Tuhan. Orang besar kalian. moro aku sih Dobol piye. Manajer. Tak baca ya, tak baca. Yeskiel pasal 16 nomor 37. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu sak bulu-bulu nih. Tak manuk-manuk Tak manuk-manuk. Kerang Uni, kerang. Angin kecil. ngakak. Ibu Dobol iki. Aduh ya wae. Ibu Dobol malu mengatakannya ini kok Tuhan kok buka celana dalam ini. Ternyata bukan cuma satu ayat saja. Aku nggak boleh ketawa loh. Aku ini guru loh. Aku dosen Ibu Dobol. Lalu kalau kita lihat teman-teman ini ayat juga ada di ayat. Tak manuk-manuk Tak manuk-manuk. Kerang Uni, kerang. Angin kecil. ngakak. Ibu Dobol iki. Aduh ya wae. Ibu Dobol malu mengatakannya ini kok Tuhan kok buka celana dalam ini. Ternyata bukan cuma satu ayat saja. Aku nggak boleh ketawa loh. Aku ini guru loh. Aku dosen Ibu Dobol. Lalu kalau kita lihat teman-teman ini ayat juga ada di ayat lain teman-teman ya. Maaf ya Ibu Dobol agak gerawut malam ini. Ibu Dobol apa ternyata ya buka celana dalam itu bukan cuma satu aja kejadiannya. Saya nggak ngerti kenapa Ibu Dobol nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi ya. Kalau teman-teman perhatikan dalam kitab Nahum pasal ke berapa ini? Nahum pasal 3. Kita lihat Nahum itu kitabnya Oten ya. Nahum pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ibu Dobol bacakan saja anak-anak online ya. Anak-anak online yang durjana dan biadab. Tapi yo nek ngetoki wong kitab ngoten iki.